kalau seandainya ada duriyah Nabi Muhammad yang tidak benar, kita tetap mencintai mereka. Tapi cintanya adalah disebabkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Ya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap yang salah itu adalah salah. Jangan kemudian kita tidak mau menyalahkan alasannya dengan adalah takut su'ul adab kepada Nabi Muhammad. Enggak. Justru kalau ada sayyid yang salah kita tidak tegur, itu adalah merupakan su'ul adab kepada Nabi Muhammad. Cucunya salah, tetapi pecintanya tidak menegurnya. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa saya agak nakal. Jadi kalau ada duriyah yang salah, kemudian ada orang lain yang bukan duriyah yang salah, yang pertama kali ditegur dan dikritisi itu duriyah tadi. Sebagai bentuk cinta kita kepada Ahlul Bait. Jika demikian, Ustaz, tadi ada sebuah teori bahwa dari Hadramaut terus kemudian ke India, terus kemudian masuk ke Nusantara. Artinya dari Hadramaut terus kemudian ke India, baru ke Nusantara, baru ke Indonesia, itu pasti di perjalanan apakah kemudian terdapat corak atau perbedaan cara dakwah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya menemukan teori baru, tetapi ini mungkin perlu juga untuk ditegaskan. Jika banyak teori yang mengatakan bahwa masuknya Islam ke Nusantara ini melalui para saudagar. Tetapi tadi sekilas saya mendengar bahwa bukan hanya saudagar, tetapi habaib juga ikut di dalam situ. Apakah dengan demikian kita akan mengatakan bahwa ada dua kelompok, ada dua firqah yang masuk ke Nusantara untuk bukan hanya sekedar berdagang, tetapi kemudian mensyiarkan Islam di Nusantara. Bagaimana, Ustaz? Baik. Saya yakin bahwa dai-dai dari kelompok Ba'alawi yang jelas mereka bukan pegawai kerajaan, bukan apalagi pegawai negeri ya. Mereka rata-rata adalah dididik oleh keluarga mereka untuk mandiri. Ya, mereka adalah pedagang. Mereka adalah pedagang. Jadi pedagang itu kan kerjaan. Tapi kalau istilah Habib, Sayyid, itu kan nasab yang diberikan kepada yang bersangkutan karena dia mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ayah dan itu selanjutnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau boleh dikatakan dia adalah seorang Sayyid. Dari sisi pemikiran, rata-rata mereka adalah, kalau kita menggunakan istilah Sunni adalah, mereka adalah seorang yang mengikuti paham-paham sufistik Sunni ya. Sunni. Tetapi tidak tercerabut juga budaya-budaya Ahlul Bait yang memang itu adalah berkembang dalam keluarga mereka yang besar. Jadi mereka adalah Sayyid. Nanti kita akan bahas apa sih bedanya Sayyid, Habib dan itu seterusnya. Nanti kalau ada waktu. Mereka adalah Sayyid atau Habib atau Syekh atau siapa saja namanya istilah itu adalah plus dari sisi pemikiran adalah yang ditawarkan adalah pemikiran-pemikiran sufistik. Pemikiran sufistik yang berkiblat kepada Abul Madyan Al-Maghribi ya, pertama kali, tapi mungkin selanjutnya beragam karena banyak juga mengikuti tarekat-tarekat yang lain. Seperti saya pengikut tarekat Syadziliyah, itu misal. Dan kemudian selain itu mereka datang adalah tidak menjual silsilah kehabaiban mereka untuk mendapatkan duit. Mereka datang dengan jiwa memberi. Dalam bentuk adalah dagang tadi. Mereka menjual, mendapatkan sesuatu. Sebab dalam ajaran Thariqah Alawiyah itu ditekankan oleh salaf-salaf mereka. Dimanapun mereka datang, mereka harus mempunyai jiwa memberi daripada mengambil. Jadi nggak diperbolehkan itu. Seseorang mempunyai keturunan yang baik, silsilah yang baik, kemudian menjual silsilahnya, keturunannya untuk mendapatkan duit atau penghormatan dari orang-orang dalam bentuk apapun. Sayyid yang benar,
sesuai dengan ajaran mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyiduna Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidul Qawmi khadimuhum. Sayyidnya satu kaum adalah khadimnya masyarakat tadi. Ya. Makanya kan tadi di alam ajaran mereka ada humul, ada al-faqru. Mereka tidak boleh dalam melakukan dakwah, kemudian ada jiwa untuk membutuhkan sesuatu yang bersifat duniawi dari orang yang mendatangi. Wallahu a'lam. Artinya sufisme itu sangat kental dalam penyebaran dakwah, baik di berbagai negara maupun di Nusantara. Ya, kan yang pertama kali datang ke India dari Hadramaut itu ada dua tokoh besar, ya. Nanti saya akan jawab kali ke situ. Pertama adalah seorang alim yang bernama Syarif Abdullah bin Husain Bafaqi. Itu di kota namanya Kanur. Beliau menikahi anak menteri namanya Abdul Wahab. Dan kemudian menjadi pembantunya sampai wafat. Kemudian ada lagi namanya Syarif, namanya pakai nama Syarif, ya. Walaupun menurut Profesor Hamka, Syarif itu keturunan Sayyidina Husain. Tapi ini keturunan Sayyidina Hasan, maaf ya. Kalau saya keturunan Sayyidina Husain. Tapi ini ketepatan yang saya sebut ini masih keturunan Sayyidina Husain. Syarif Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, yang biasa kita kenal dengan Ahmad Dabad. Maaf, dia yang terkenal, dia datang ke kota Ahmad Dabad, ya, Ahmad Dabad, dan di daerah namanya Surat. Kemudian dari kedua tokoh ini, kemudian hijrah ke Asia Tenggara. Jadi dari situ dalam waktu yang begitu lama, kemudian yang bersangkutan hijrah ke Asia Tenggara. Ke Asia Tenggara kita kenal juga ada satu tokoh atau keluarga yang masih dari keturunan daripada Syarif Syekh bin Abdul Al-Idrus, yaitu keluarga Abdul Malik yang kemudian diberi gelar dengan Azamat Khan. Dari keturunan ini kemudian lahirlah tokoh-tokoh yang kita kenal yang masuk ke Indonesia, baik yang di Aceh maupun di Jawa. Atas dasar ini, kemudian teori yang mengatakan bahwa tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Jawa adalah masih dari tokoh-tokoh Ba'alawi yang di Hadramaut, itu dinyatakan oleh yang mempunyai teori ini adalah merupakan satu kebenaran secara historis. Kira-kira demikian. Tadi ada habaib atau keturunan Nabi yang menikah dengan anaknya menteri, kalau tidak salah. Iya. Lalu kalau demikian, apakah misalnya di beberapa negara, termasuk juga di Nusantara, ada keturunan dari Nabi yang kemudian berbaur dalam struktur politik negara setempat? Ya, itu hal-hal yang wajar. Jadi kalau Anda nikah sama anaknya Pak Menteri, kemudian Anda dihormati oleh masyarakat Anda, karena Anda mantunya Pak Menteri, ya nggak? Apalagi di tengah-tengah selain itu mereka yakin bahwa yang bersangkutan masih keturunan Nabi Muhammad, ya itu wajar-wajar saja. Walaupun tadi saya katakan dalam Thariqah Alawiyah nggak boleh kita menjual keturunan kita, tapi kalau respon masyarakat kepada kita nggak bisa membendungnya, atau misal, ya. Jadi wajar-wajar aja kalau seandainya kemudian dia mendapatkan satu kedudukan politik yang begitu bagus. Karena orang menganggap dia adalah mantunya menteri, dan dia adalah orang yang baik, masih keturunan Nabi Muhammad. Itu sesuatu yang wajar, bisa terjadi pada siapapun. Bukan cuma keturunan Nabi yang disebut dengan kelompok Sayyid atau Syarif. Bisa terjadi pada siapa saja. Itu hal yang wajar. Tadi ada 5 dasar, ada 5 inti yang kemudian menjadi pegangan bagi seorang habaib. Dan juga tentu mungkin itu juga bisa diterapkan oleh yang bukan keturunan Rasulullah. Tetapi saya ingin bertanya begini, Ustadz. Bagaimana kemudian menyikapi ada keturunan Nabi yang mengkultuskan diri, terus kemudian merasa bahwa ketika berfatwa atau berdakwah merasa paling otoritatif terhadap apa namanya berbagai masalah ini, Ustaz. Bagaimana? Pertama saya ingin tanya kepada Mas Budi, apa yang dimaksud dengan mengkultuskan? Mengkultuskan itu artinya bahwa
saya ini karena zuriyahnya Rasulullah, maka saya adalah orang yang paling berhak untuk dihormati, apa ya istilahnya, ya karena saya adalah zuriyahnya Rasulullah begitu. Jadi kalau mengkultuskan itu kan secara bahasa artinya saya memuliakan Anda, bukan yang bersangkutan punya perasaan kan? Berarti masyarakat mengkultuskan. Apa yang maksud dengan mengkultuskan? Kalau seandainya yang dimaksud mengkultuskan itu adalah menghormati manusia seperti Tuhan, itu adalah tercela dan sesat. Seperti menghormati orang kaya karena kekayaannya. Itu termasuk mengkultuskan. Kan misalnya. Sebab orang-orang kaya akan jadi arbaban min dunillah. Tuhan-Tuhan kecil. Menghormati anggota DPR karena statusnya sebagai anggota DPR, kekuasaannya. Itu namanya mengkultuskan. Tetapi kalau saya menghormati orang kaya karena kedermawanannya, karena kesolehannya, sampai saya merangkul dia, mencium tangannya, kan kita nggak tahu hati orang yang bersangkutan. Ya kita diharuskan menghormati kesolehan orang, itu bukan mengkultuskan. Ya. Tapi kembali, atau seseorang dihormati, maaf, melebihi atau sama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah manusia yang sempurna karena Allah yang menyempurnakan. Siapapun adalah di bawah beliau. Kalau itu yang terjadi, maka itu juga adalah mengkultuskan. Jadi ukurannya mengkultuskan itu adalah tidak ada yang di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tetapi kalau seandainya seperti model-model kiai, santri-santri salafiyah, misal, kiainya datang dicium semuanya, itu misal, kadang-kadang sandalnya dipegang atau misal, karena penghormatan pada si kiai yang dianggap dia adalah alim, amil dan arif, saya kira itu tidak mengkultuskan, ya, karena dia tidak menghormati kiainya dari sisi duniawinya, tapi menghormati kiainya dari sisi kesolehannya. Seandainya yang datang itu adalah bukan kiainya, tapi Nabi Muhammad, mungkin akan lebih daripada itu. Wallahu a'lam. Ya. Kembali, ya, merasa sebagai orang yang alim, mempunyai otoritas sebagai orang alim, dan tidak ada orang yang melebihi dari dia. Cuma disebabkan karena nasabnya. Itu istilah yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Al-Haddad dengan istilah Sayyidun Maghrur. Sayyid yang tertipu oleh kesayyidan. Itu tidak benar. Karena seorang sayyid pada hakikatnya dia harus selalu menjadi khadim bagi yang lain. Tidak boleh punya perasaan selalu minta dilayani. Dia harus menjadi khadimul ummah. Oleh karena itu para wali-wali yang saya yakini mereka masih ada keturunan daripada Sayyidina Husain melalui tokoh-tokoh Hadramut. Keberhasilan mereka berdakwah di Jawa karena apa? Yaitu tadi. Karena mereka itu sayyidun nasaban wa madhaban wa tariqatan wa akhlaqan. Bukan cuma nasabnya. Sikap yang seperti ini yang diajarkan dalam Thariqah Alawiyah. Ini yang sudah mulai tergerus. Dan setiap orang-orang yang punya nasab kepada Sayyidina Ali, melalui tokoh-tokoh Ba'alawi yang ada di Hadramut, harus berusaha mempelajari ini. Dan berusaha berakhlak seperti ini. Karena memang yang seperti ini adalah diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada keluarganya sampai pada tokoh-tokoh Thariqah Alawiyah. Sikap yang seperti ini jelas tidak akan menonjolkan, yaitu pemandangan seakan-akan tokoh yang bersangkutan sombong. Enggak, dia sangat rendah hati. Sebab kalau tidak seperti itu, saya khawatir. Ya namanya nasab kan nggak bisa dihilang. Kalau dia kawin sama Asegaf, ya anaknya Asegaf. Kalau dia kawin sama Alatas, ya anaknya Alatas. Nggak bisa hilang gitu. Itu hal yang realita yang bisa dibantah. Tetapi yang paling penting bukan nasabnya, tetapi yang paling penting adalah sayyid madhabnya, sayyid thariqahnya, sayyid yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah sikap keagamaannya. Wallahu a'lam bishawab. Saya setuju dengan Anda bahwa
kelompok-kelompok habaib yang sangat jauh dari nilai-nilai yang pernah diajarkan oleh kakek mereka, itu adalah menistahkan. Saya ulangi lagi. Menistahkan adalah kewibawaan dan kehormatan daripada ajaran-ajaran Islam yang pernah diajarkan oleh kakek-kakek. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Jika demikian, bagaimana seharusnya masyarakat umum di Indonesia ini, di Nusantara, yang kita tahu satu daerah dengan daerah lainnya juga mempunyai budaya, bahasa, dan juga kebiasaan. Bagaimana seharusnya masyarakat umum memandang zuriyah Rasulullah, terutama di dalam bermasyarakat dan juga dalam keseharian. Baik. Kita, kalau saya bukan asegaf, ya. Saya adalah orang Indonesia yang bukan keturunan daripada Nabi Muhammad. Mohon maaf. Karena memang keturunan Nabi Muhammad itu sebuah realita memang ada. Karena saya lahir dari seorang ayah yang marganya asegaf. Kalau seandainya tidak seperti itu, satu hal, setiap Muslim wajib mencintai Nabi Muhammad. Dan satu hal, wajib mencintai keluarga Nabi Muhammad. Katanya Imam Syafi'i rahimahullah. Dia mengatakan, yakfikum bi'adimil fakhri annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Cukup merupakan kebanggaan bagi ahlul bait yang harus dicintai. Bahwa di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang tidak bersalawat kepada beliau, kepada keluarga Nabi maksudnya, adalah salatnya tidak mempunyai nilai. Dan banyak sekali imam-imam besar dari kalangan berbagai macam mazhab yang mengatakan bahwa cinta ahlul bait ini tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan tidak cinta kepada mereka adalah merupakan tanda kemunafikan. Nah, di waktu ada seorang, kalau saya membedakan ya antara ahlul bait dengan dzurriyyah ya. Kalau ahlul bait itu memang nama-namanya sudah ada. Silakan Anda membaca kitabnya Imam Suyuti, Sittina Hadisan, yang kitabnya disebut dengan Ihya'ul Mayyit bi Mahabbati Ahlul Bait. Itu ada 70 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Suyuti Asy-Syafi'i dan diterjemahkan oleh Kiai Haji Abdul bin Nur, dan banyak kitab-kitab seperti itu di kalangan salaf maupun khalaf, bahwa mencintai Ahlul Bait adalah merupakan kewajiban dalam Islam, dalam mazhab apapun. Kalau tidak, mereka adalah munafik atau misal, karena itu kewajiban yang dianjurkan dalam Al-Quran. Tapi dzurriyyah, karena Ahlul Bait mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Tapi kalau dzurriyyah, keturunannya ya macam-macam. Macam-macam. Ada yang beragama Katolik, walaupun cuma 1-2. Ada juga yang kadang-kadang rusaknya luar biasa. Ada juga yang baik, sama dengan komunitas yang lain. Keuntungan bagi orang yang masih keturunan Ahlul Bait ini yang disebut dengan dzurriyyah, semestinya secara psikis untuk menjadi orang baik lebih gampang, karena contoh-contohnya ditulis oleh para ahli sejarah. Ya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada dzurriyyah Nabi Muhammad yang tidak benar, kita tetap mencintai mereka, tapi cintanya adalah disebabkan cinta kita kepada Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Ya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetap yang salah itu adalah salah. Jangan kemudian kita tidak mau menyalahkan alasannya dengan adalah takut su'ul adab kepada Nabi Muhammad. Enggak. Justru kalau ada sayyid yang salah kita tidak tegur, itu adalah merupakan su'ul adab kepada Nabi Muhammad. Cucunya salah, tetapi pecintanya tidak menegurnya. Kalau boleh saya katakan dalam bahasa saya agak nakal. Jadi kalau ada dzurriyyah yang salah, kemudian ada orang lain yang bukan dzurriyyah yang salah, yang pertama kali ditegur dan dikritisi itu dzurriyyah tadi. Sebagai bentuk cinta kita kepada Ahlul Bait. Jadi sikap mencintai dzurriyyah dengan cara
tidak berani menegur mereka, tidak berani mengkritisi mereka, tapi tetap ya dengan adab, kepada siapapun dengan adab. Bahkan Nabi Musa aja menegur Fir'aun pun dengan cara yang baik. Apalagi ini adalah Muslim, keturunan Nabi Muhammad. Tetap kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar lebih dahulu kepada keturunan-keturunan Nabi Muhammad. Sebagai bentuk cinta kita untuk mengembalikan duriyah ini sebagaimana tokoh yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Ustaz. Jika demikian, begini, saya ingin memohon dan meminta bagaimana sebenarnya asal-usul penyematan Habib, Sayyid, dan yang lain. Maksud saya begini, agar masyarakat itu paham sebenarnya. Kan masyarakat umum banyak yang tidak paham, bahkan kalangan santri yang mondok pun juga belum tentu paham tentang hal ini. Nah, jadi tadi juga Ustadz sudah menjelaskan, nanti saya akan jelaskan. Nah, sekarang saya tagih ini. Baik, jadi ini teorinya Habib Muhammad bin Ahmad Syadri, dan saya sependapat. Jadi di dalam sejarah tokoh-tokoh, bukan tokoh-tokoh, sejarah ketokohan ya. Ketokohan daripada kelompok Ba'alawi, mungkin sebelumnya kelompok Ba'alawi, yaitu Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, sampai sekarang ini dibagi menjadi 4. Pertama adalah disebut dengan Daurul Imamah. Makanya Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Alawi itu disebut dengan imam, dipanggil imam. Kenapa mereka disebut dengan imam? Karena mereka ini dari sisi keilmuan, dari sisi keagamaan, mereka adalah mujtahid. Mereka adalah mujtahid. Mereka adalah mujtahid. Mereka tidak terikat oleh berbagai macam mazhab. Meskipun secara kultur terikat dengan pemikiran kakek-kakek mereka. Makanya terkait dengan Al-Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir terjadi khilafiyah di kalangan para ahli sejarah. Apakah dia Sunni atau Syi'i? Itu terlepas ya. Anda bisa baca dalam buku saya. Saya tanpa memihak secara data-data ilmiah yang saya miliki, saya menyampaikannya. Tapi nggak tahu nanti kalau ada data-data baru. Bahkan sampai sekarang ada beberapa manuskrip yang saya beli, belum saya baca dengan baik. Ya, saya masih mempelajari. Makin saya mempelajari, makinlah saya merasa tidak punya pengetahuan apa-apa tentang thorifah yang besar ini. Kemudian, sampai zamannya Al-Fadhil Muqaddam. Ini adalah Daurul Imam. Kemudian berjalan, dari Darul Fadhil Muqaddam itu masih Darul Imam. Orang-orang hebat-hebat. Luar biasa. Sampai zamannya Habib Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman As-Sagaf bin Muhammad Maula Dawilah. Mereka disebut dengan Daurus Syuyukh. Kenapa disebut dengan Daurus Syuyukh? Derajat keilmuan mereka tidak sampai kepada derajat yaitu para mujtahidin. Mereka tetap sebagai syekh-syekh yang hebat, tokoh-tokoh yang hebat, tapi lebih banyak adalah mengajarkan nilai-nilai yang pernah diajarkan, hasil daripada ijtihad para tokoh-tokoh sebelumnya. Kemudian berjalan terus, sampai di zamannya Abdul Haddad masih Darus Syuyukh. Tapi bukan berarti kemudian tidak menelurkan pemikiran-pemikiran baru. Banyak kalau kita lihat kepada buku-buku mereka. Baru zamannya Syekh Al-Haddad, era yang pertama kali adalah diteruskan oleh murid beliau yang bernama Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, yaitu penulis buku Al-Ainiyat, mensyarahi syairnya Habib Al-Haddad. Ya. Kenapa disebut dengan Habib? Habib itu artinya adalah orang yang dicintai. Karena apa dia dicintai? Satu, karena amalnya dan karena akhlaknya. Saya sampai kalau setiap masuk ke PT IGI, tanya pada teman-teman PT IGI, saya selalu dipanggil Habib. Saya selalu menyebutnya apa? Anta kadzalik Habib. Pak Bude Habib. Pak Nasaruddin Habib. Kulluna habaib. Loh, kenapa gitu, Beb? Iya. Menurut saya definisinya Habib itu adalah kullu man mahbubun indal mujtama' li ajli ilmihi wa amalihi wa akhlaqihi wa huwa al-habib.
Jadi kalau Anda baik di tengah-tengah masyarakat, Anda Habib. Pak Zain saya panggil Habib Zain. Ya enggak? Semuanya Habib. Kalau kita berpijak kepada takrif ini. Nah, kalau kaitannya dengan Thariqah Alawiyah, selama dia mempunyai amal yang baik, akhlak yang baik, mulutnya kalau berbicara tidak mencaci maki orang, tidak memprovokasi orang, kemudian selalu berakhlak dengan akhlaknya Habibul Habaib, yaitu Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, dan tokoh-tokoh sebelum seterusnya, maka mereka layak untuk disebut dengan Habib. Tapi ingat, mereka disebut oleh masyarakat dengan Habib, tapi tidak pernah menuntut dirinya disebut Habib. Kalau dia menuntut dirinya disebut dengan Habib, itu bertentangan dengan ajaran humul dan ajaran fakru. Anda boleh panggil saya Bapak Umar Ibrahim, tidak ada masalah. Memang saya Bapak, sudah bercucu. Tidak ada masalah. Mau dipanggil saudara oleh seumur, tidak ada masalah. Tidak boleh menuntut dipanggil Habib. Tapi kalau seandainya ada orang memanggil Habib, ya kita berdoa. Semoga insya Allah sebutan Anda ini benar-benar saya wujudkan dalam hidup saya. Jadi, kalau boleh saya katakan, setiap orang yang disebut Habib, nggak ada masalah dipanggil Habib, karena dia keturunan Nabi Muhammad. Bahkan lebih liberal lagi saya. Siapapun yang dicintai oleh masyarakat, kita sebut Habib, ya nggak? Ya. Termasuk teman-teman saya, dosen-dosen di PTIQ. Saya kadang-kadang panggil Habib. Habib Zain, Kif Halak, Habib Mu'id, Kif Halak, semua itu. Karena saya yakin teman-teman itu dicintai oleh mahasiswanya, oleh masyarakat. Jadi, itu namanya Daurul Habib. Mereka disebut dengan Habib karena amal dan baru kemudian pada abad ke-14 sekarang ini dan itu seterusnya, sekarang sedang viral-viralnya istilah Habib, ya enggak? Ya. Katanya Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili yang akhlaknya tidak baik. Tidak mengamalkan ajaran ini dengan baik. Mereka, karena kita nggak boleh menafikan realita. Menafikan realita itu sama dengan identik dengan orang sakit gila. Ya, kalau kopral bilang jenderal itu kan namanya orang gila. Jadi kalau memang Robito Alawiyah yang mencatat nasab-nasab itu mengatakan dia adalah keturunan Nabi Muhammad, ya wajar kalau kita mengatakan Sayyid. Mau mengatakan boleh nggak mengatakan apa-apa, tapi mereka disebut dengan Sayyid. Ini kan bahasa budaya, Sayyid. Kalau turunan Sayyidina Hasan, katanya Profesor Hamka, adalah Syarif, seperti Syarif Al-Qadri, yang menjadi raja di Pontianak dan seterusnya. Itu nggak ada masalah, satu misal. Tapi, saya ulangi lagi, kalau cuma disebut dengan Sayyid, kalau menggunakan teorinya Muhammad bin Ahmad Asy-Syadzili, ya cuma dilihat dari nasabnya doang. Tapi kalau disebut dengan Habib, itu dilihat dari apa? Dari amal dan akhlaknya. Kalau disebut dengan Syekh, berarti yang bersangkutan betul-betul serius mengembangkan Thariqah Alawiyah dengan semua nilai-nilainya. Kalau disebut dengan imam, berarti yang bersangkutan adalah orang pintar yang melahirkan berbagai macam teori atau mempunyai kelayakan untuk beristihad. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira demikian. Terus kemudian kira-kira keturunan Rasulullah ini apakah juga terbagi di dalam Sunni dan Syiah? Karena di Nusantara ini, di Indonesia ini kan juga ngeri-ngeri sedap kalau kita bicara Syiah begitu. Nah, apakah di Sunni dan Syiah juga ada keturunan Rasulullah? Oh iya, iya. Sayyid maupun Syarif, turunan Nabi Muhammad adalah bagian dari masyarakat ini. Dan hidup ini adalah nggak bisa lepas dari mempengaruhi dan dipengaruhi. Saya punya anak, bersama dengan saya mempengaruhinya. Begitu kuliah S2, pulang banyak berdebat sama saya. Mempunyai banyak perbedaan. Tapi kalau kembali kepada nilai-nilai keislaman, nggak ada masalah. Sebab semua pemikiran yang dia sampaikan, apapun saya sampaikan, itu kan bersifat relatif. Agama itu mutlak, tapi kalau pemikiran tentang agama itu bersifat relatif. Jadi karena saya punya pemahaman seperti itu, nggak apa-apa. Yang penting anak saya tetap Muslim. Ya, insya Allah masuk surga bersama-sama. Kira-kira demikian. Jadi karena masyarakat kelompok komunitas Ba'alawi ini adalah merupakan masyarakat dunia
dan mereka adalah manusia seperti pada umumnya, wajar kalau seandainya sama dengan yang lain, mempengaruhi dan dipengaruhi. Jadi ketepatan di dunia pernah ada konferensi di Oman, kalau nggak salah tahun 2006 ya, yang mengatakan apa itu Islam dan siapa kaum muslimin. Nah, waktu menyatakan termasuk Syiah seperti Ja'fariyah dan Zaidiyah, Sunni dengan keanekaragamannya, As-Salafiyah Al-Qadimah, dan lain sebagainya. Itu dianggap adalah merupakan Islam dan bagian dari kaum muslimin, ya sesuai dengan hasil konferensi masyarakat dunia, maka keberagaman habaib adalah bagian dari masyarakat dunia. Wajarlah kalau seandainya di antara mereka ada yang bermazhab Syafi'i, ada mereka juga bermazhab Ja'fari. Itu wajar-wajar saja. Yang tidak wajar apabila mereka tidak berakhlak dengan baik. Termasuk adalah, walaupun saya ulangi lagi, itu tidak sesuai dengan fatwa-fatwa imam mereka, yaitu mencaci maki sahabat Nabi. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh salaf-salaf mereka. Menistahkan Siti Aisyah radhiyallahu anha, itu juga bertentangan. Dan ternyata begitu saya baca, fatwa-fatwa imam mereka juga mengharamkan itu. Bahkan Salman Rushdie dalam bukunya pun sampai sekarang nggak muncul-muncul, karena fatwa daripada imam mereka, Imam Khomeini, yang mengatakan bahwa halalnya Salman Rushdie adalah darahnya halal dan dia harus dihukum mati karena dia adalah mengatakan Siti Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang pelacur. Jadi pada dasarnya yang kita tidak setuju adalah akhlak-akhlak yang tidak baik dari penganut-penganut madhab ini. Termasuk adalah mungkin adalah di kalangan madhab kita Sunni, membawakan hadis-hadis yang tidak populer, kemudian tidak disadari itu menistahkan Nabi Muhammad. Seperti ada yang mengatakan Nabi Muhammad kalau sudah menggilir istrinya, kemudian istrinya datang bulan, Nabi Muhammad berusaha bagaimana datang bulan itu bisa ditahan agar supaya bisa berhubungan. Itu kan namanya menistahkan. Yang seperti ini. Atau kecondongan selalu perbedaan sedikit, suka mengkafirkan orang, memusyrikan orang. Selama mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan ijma'nya para ulama melalui konferensi-konferensi internasional mengatakan mereka adalah Islam dan kaum muslimin, itu kita tetap mengatakan mereka muslim. Tetapi yang bertentangan dengan akhlak-akhlak yang tidak baik dari kelompok manapun, sebab kita nggak boleh mempunyai sikap sektarianis, bersifat ta'ifiyah dari kelompok manapun, internal kita maupun in group kita maupun out group kita, itu adalah kalau akhlaknya tidak baik, ya kita tetap mengatakan itu tidak baik. Jadi kembali kepada pertanyaan Anda. Keberadaan sayyid-sayyid yang bermadhab Syi'i maupun Sunni, selama mereka masih berada dalam koridor akhlak yang baik, itu adalah merupakan sebuah keniscayaan dalam dunia yang isinya adalah mempengaruhi dan dipengaruhi. Wallahu a'lam. Saya kembali ke Nusantara. Tidak bisa dinafikan dan bahkan kita mengucapkan alhamdulillah peran daripada zuriyah Rasulullah di Nusantara ini dalam menyebarkan Islam. Lalu Ustadz melihat peran mereka di dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia dan bagaimana nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia yang sudah ditempati. Ya. Saya kira seperti yang saya katakan di awal. Keberadaan mereka di mana saja selalu mempunyai jiwa memberi. Al-ata' daripada al-akhd mengambil. Itu merupakan moralitas yang diajarkan oleh kelompok komunitas Alawi maupun Ba'alawi. Selalu demikian. Jadi kalau seandainya kelompok-kelompok dari Ba'alawi ini kemudian mempunyai sumbangsih terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, itu hal yang wajar. Menurut saya tidak perlu dibesar-besarkan. Tercatat dalam sejarah. Omongan orang seperti apapun nggak akan menghilangkan itu data-data sejarah. Dan kita sebagai keturunannya juga nggak perlu harus membangga-banggakan. Anda membanggakan, tidak membanggakan, tetap data itu ada dalam sejarah. Yang paling perlu adalah pelajari sempak terjang, sikap memberi mereka kepada negeri ini sampai melahirkan Republik Indonesia ini.
Kemudian nilai-nilai yang pernah dilakukan oleh mereka, kita aktualisasikan kembali dalam konteks kekinian. Bukan kemudian mengaktualisasikan kembali nilai yang bertentangan, kemudian menghancurkan negara yang sudah berkembang ini, yang sudah terbangun ini. Enggak. Jadi, sebagai seorang sayyid, kalau Habib terlalu berat ya, seorang sayyid yang nasabnya masih nyambung kepada turunan Nabi, yang pernah komunitas ini yang mendahului kita sekarang ini mempunyai sumbangsi untuk lahirnya Republik Indonesia ini, Republik Indonesia yang kita cintai ini, maka sikap yang paling baik bukan membanggakan, tetapi mempelajari, ambillah nilai-nilainya, terjemahkan kembali dalam konteks kekinian, agar supaya Indonesia menjadi negara yang lebih maju, lebih hebat, lebih berkembang. Kira-kira demikian. Dan itu tidak mungkin bisa kita lakukan kecuali kita mempunyai satu jiwa, namanya jiwa memberi, melebihi daripada jiwa mengambil. Wallahu a'lam. Terakhir, Ustaz, apa kira-kira pesan untuk baik zuriyah Rasulullah, yang habaib maupun sayyid, maupun bagi masyarakat umum yang kadang-kadang silau dengan yang nampak di luar, kira-kira begitu. Apa kira-kira pesan dari Ustaz? Yang pertama adalah cintailah semua manusia karena Allah yang menciptakan. Habaib termasuk bagian dari manusia ini. Dan cintailah kelompok habaib karena mencintai, yaitu ahlul bait. Dengan cara adalah tadi saya katakan, kalau mereka salah, tegurlah pertama kali mereka dengan menyebutkan nilai-nilai yang diajarkan oleh ahlul bait. Dan cintailah ahlul bait dalam sebuah hadis karena kita mencintai Nabi Muhammad. Dan cintailah Nabi Muhammad karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Wallahu a'lam bishawab.